Perkenalkan, nama saya Pondiani, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, dan Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Baik, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pandangan Bowen. Pandangan Bowen mengatakan bahwa keluarga merupakan faktor penting bagi seorang individu. Nah, selanjutnya adalah family therapy versus dengan family system therapy. Family therapy merupakan tindakan terapeutik keluarga untuk memberikan fungsi psikologis, sedangkan family system therapy merupakan sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh anggota keluarga sebagai suatu sistem. Selanjutnya ada beberapa ragam terapi keluarga. Yang pertama adalah intergenerasional dari Bowen, yang kedua adalah struktural dari Salvador Minuchin, yang ketiga merupakan strategi dari J. Haley, dan yang keempat adalah experiential dari Gestalt. Pendekatan Bowen menekankan pada suatu sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Ada beberapa konsep dari pendekatan Bowen. Yang pertama adalah pemisahan diri atau differentiation of self. Pemisahan diri adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga. Tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas secara emosional. Yang kedua adalah triangle atau triangulasi, atau bisa dikatakan segitiga. Konsep hubungan segitiga merujuk pada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Triangle sendiri adalah penghalang dasar pembentuk sistem emosional. Jika ketegangan emosi pada sistem 2 orang melampaui batas, segitiga tersebut adalah orang ketiga yang membiarkan perpindahan ketegangan ke orang ketiga tersebut. Suatu sistem emosional yang disusun secara seri pada hubungan segitiga akan bertaut satu sama lain. Hubungan segitiga merupakan hubungan disfungsional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik atau ketegangan. Triangulasi ini dapat terus berlangsung untuk jangka waktu yang tak terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk terapis keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Yang ketiga adalah proses emosional sistem keluarga. Menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi, umumnya hubungan terbuka terjadi pada masa pacaran. Kebanyakan individu memiliki pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan, dalam hal ini masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa akan datang. Yang keempat adalah proses proyeksi keluarga. Pasangan yang tidak mampu terkait dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan juga anak. Segitiga ini umumnya berada pada berbagai tingkat intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dan anak. Anak biasanya menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Contohnya, anak ditentukan oleh jenis kelamin atau posisi penting dalam keluarga. Selanjutnya adalah proses transmisi multigenerasional. Suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. Merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan atau belief, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan. Penting untuk dikaji dalam keluarga, terutama perilaku keluarga dalam satu generasi secara turun-menurun atau multi-level. Yang selanjutnya adalah siblings position. Satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari anak beberapa, serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk
membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Yang terakhir adalah societal regression atau regresi sosial. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat atau society sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep societal regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dalam keluarga terhadap tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama dan terus berulang secara terus-menerus. Selanjutnya, kita membahas mengenai pembedaan sel. Nah, pembedaan sel di sini merupakan konsep dalam intrafisik maupun antar individu, interpersonal dari individu. Aspek intrafisik merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaannya dengan pemikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak ingin, ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Aspek interpersonal, orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik secara positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identity otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dalam proses pembedaan, meningkatkan tanggung jawab pribadi. Semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan bersifat dinamis. Dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain yang untuk mendapatkan teman atau sekutu. Kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik dan kecemasan. Tujuan konseling, menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat permasalahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem, sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dalam keluarga. Tingkat terapis meliputi mendefinisikan dan mengklasifikasi antar hubungan anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga atau triangle dalam sistem, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional dan meningkatkan perkembangan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu selama mengikuti terapi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama adalah perubahan alamiah. Perubahan manusia selalu berubah di mana bagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Contoh misalkan Ibu Ani memiliki sakit kepala, membuat ramuan daun-daun yang di kebunnya lalu meminumnya, tetapi karena intensitas di kebunnya, maka daun-daun untuk obat tersebut terbabat habis sehingga tanaman-tanaman menjadi obat itu berubah menjadi bahan makanan. Maka tanpa berpikir panjang, Ibu Ani akan membeli obat cap jago yang dibelinya di warung. Perubahan rencana atau plan change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya Pak Anwar adalah perokok yang berat, tetapi karena pada suatu hari terserang penyakit batuk, makanya ia memutuskan untuk mengurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya berhenti berokok sama sekali. Yang ketiga adalah kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut berubah perilakunya maksudnya, tetapi sebagian orang lain lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Setiap orang dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah dalam beberapa berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Di dalam program-program kesehatan agar perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Strategi pengubahan tingkah laku yang pertama adalah pemberian informasi. Dengan memberikan informasi tentang cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang hal tersebut, sehingga pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian diskusi dan partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari pemberian informasi tadi. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tapi juga aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Yang kita masuk pada teknik. Teknik ada beberapa, yaitu ada genogram, ada kembali ke rumah, ada detriangulasi, hubungan orang per orang, dan perbedaan sel. Yang pertama adalah genogram. Genogram Murray Bowen memperbarui teori tersebut sehingga menciptakan genogram atau peta keluarga. Genogram telah diakui kegunaannya secara luas di ranah terapi keluarga dengan menggunakan berbagai macam simbol. Garis genogram menyajikan gambar keluarga secara luas dengan berbagai subsistem, batasan variabel, dan sifat dasar suatu hubungan mencerminkan keadaan keluarga secara mendalam. Genogram berfungsi untuk memudahkan kita memahami sistem keluarga secara utuh. Genogram memiliki 3 komponen, yaitu meletakkan struktur keluarga, mencatat informasi keluarga, dan ketiga menggambarkan hubungan keluarga. Yang kedua adalah kembali ke rumah. Setelah konseli bersama dengan konselor membuat genogram keluarga di sesi pertama, dengan harapan konseli memahami peran dan fungsi setiap anggota keluarga serta keterlibatannya dalam penyelesaian masalah, maka konseli kembali ke rumah untuk merenungkan mengenai seberapa penting orang tersebut dalam penyelesaian masalah atau anggota keluarga lainnya selalu terlibat dalam keluarga inti. Yang ketiga, detriangulasi. Dalam detriangulasi, anggota keluarga menjaga rasional dirinya di luar ranah emosional anggota keluarga, di mana mereka mencoba dengan triangulasi. Terapi juga menolak keberadaan triangulasi dalam anggota keluarga selama beberapa sesi dengan membantu anggota keluarga untuk melakukan detriangulasi dirinya di dalam kejelasan dan memperluas keluarga. Yang keempat adalah hubungan orang per orang. Dalam tahap ini, pasangan konseli yang mewakili masalah memperbaiki dan mengubah pola interaksi yang sebelumnya terbentuk dari orang per orang. Yang terakhir adalah self-differentiation. Pada tahap ini, konseli memulai memperbaiki diferensiasi diri anggota keluarga sekaligus memotivasi cara konseli dalam memandang emosi secara dalam hal ini anggota keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Boynian. Kita langsung saja ke videonya. Baik, itulah tadi penjelasan materinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.